Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Wibowo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait penulisan ilmiah, yaitu yang dimana video ini saya buat sebagai syarat kelulusan dari mata kuliah penulisan ilmiah. Baiklah, untuk yang pertama yaitu saya akan membahas terkait kalimat efektif, di mana kalimat efektif ini adalah kalimat yang menjelaskan terkait subjek, predikat, dan objek secara jelas dan secara rinci. Di dalam kalimat efektif terdapat 3 kalimat pokok, yaitu yang pertama adalah kalimat topik. Kalimat topik pada kalimat efektif itu berisi tentang subjek, predikat, dan objek yang jelas, sehingga untuk pembaca artikel atau penelitian tersebut bisa mengetahui apa yang diteliti oleh si peneliti yang membuat artikel penelitian tersebut. Untuk kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung, di mana kalimat pendukung ini adalah kalimat yang berisi tentang fakta dari penelitian, argumen dari para peneliti, baik peneliti pendahulu dan peneliti tersebut yang membuat artikel penelitian. Dan selanjutnya itu penjelasan lain yang bisa memperkuat ide pokok baik subjek, predikat maupun objek yang diteliti di dalam penelitian tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu kalimat kesimpulan. Pada kalimat kesimpulan ini menjelaskan terkait kalimat topik dan kalimat pendukung. Jadi kalimat kesimpulan ini yaitu kesimpulan dari kalimat topik dan kalimat pendukung yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Baik, cukup sampai di situ untuk kalimat efektif. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan terkait rujukan, kutipan, atau daftar pustaka di dalam sebuah penelitian. Rujukan adalah sebuah konsep, pendapat, data, atau segala informasi yang dimanfaatkan di dalam karya tulisan ilmiah. Di mana fungsi dan tujuan dari rujukan, daftar pustaka, atau kutipan yaitu adalah membantu di dalam pengembangan ilmu dan juga bisa digunakan sebagai landasan teori pada penelitian yang sedang digunakan sebagai penguat argumentasi peneliti atau penulis. Jadi pada fungsi rujukan atau kutipan itu berguna di dalam menguatkan sebuah objek penelitian yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu pada kalimat pendukung berisi tentang argumen peneliti. Nah, ini dia. Jadi fungsi dan tujuan dari rujukan atau daftar pustaka itu berguna seperti itu, yaitu memperjelas atau membandingkan argumen penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Sedangkan pengertian kutipan sendiri yaitu adalah pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lainnya maupun dalam bentuk lisan, misal seperti pada media elektronik yaitu TV, radio, internet, dan lain sebagainya, dengan tujuan sebagai pengokohan argumentasi di dalam sebuah karangan tulisan ilmiah. Jadi intinya pada kutipan atau rujukan itu hanya sebagai pembanding apakah penelitian yang sedang dilakukan itu sesuai dengan peneliti sebelumnya atau apakah hasilnya sama pada peneliti sebelumnya, yaitu digunakan untuk sebuah argumen. Inti dari fungsi dan tujuan pengambilan kutipan, rujukan atau daftar pustaka itu pada titik tersebut.
Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pada kutipan. Kutipan terbagi menjadi dua, yaitu ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang persis sama dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada nilai yang salah atau meragukan, bisa diberi tanda sig, yang artinya kita hanya sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan dari apa yang kita kutip. Untuk selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah pemakaian kutipan yang dilakukan penulis dengan cara mengambil pikiran atau ide atau gagasan atau pendapat orang lain di dalam penelitian yang lain, kemudian menyampaikan dalam karya penulis tersebut yang sedang dibuat dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahaman. Jadi ini kalau untuk kutipan tidak langsung itu berujung kepada parafrase, di mana kita menganalisa apa ide pokok dalam penelitian yang sudah kita amati. Kemudian ide pokok itu kita olah dan kita paparkan di dalam penelitian kita dengan versi kita sendiri. Jadi kita hanya mengutip dari ide pokok atau gagasan penelitian. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tata cara bagaimana mengutip menggunakan aplikasi Mendeley. Sebentar. Baiklah, untuk yang pertama kita harus mempunyai aplikasi Mendeley tentunya. Kita buka aplikasi. Baik. Untuk yang pertama-tama pada aplikasi Mendeley kita buka pada menu file, terus kita klik add file atau bisa juga Ctrl O. Sini kita akan buka, memilih artikel penelitian yang akan kita jadikan referensi atau rujukan. Kita klik open. Nah, ini sudah keluar. Terus kita buka lagi, Ctrl O untuk proposal untuk artikel yang selanjutnya akan kita jadikan penelitian. Kita pilih, kita klik open. Nah, ketika sudah, maka langkah selanjutnya itu ketika Anda belum pernah menginstal aplikasi Mendeley, maka pada menu bagian tools akan tertera install Microsoft Word plugin. Karena saya sudah menginstal dan menggunakan aplikasi Mendeley, maka di sini tertera tulisan uninstall Microsoft Word plugin. Baik, selanjutnya itu kita buka aplikasi Word. Nah, ketika sudah membuka Word, maka ketika Anda akan memasukkan daftar pustaka atau kutipan dari kalimat yang akan Anda utip, Anda bisa pada bagian toolbar di atas bisa klik bagian yaitu tool referensi. Nah, nanti ketika pada tool referensi ini tertera Mendeley, ini kita lihat dulu. Kita buka lagi Mendeley, kita cek bagian tools. Kalau tidak ada, kita buka file, klik option,
kita pilih Word admin, go to. Nah, ini kita klik yang mendelay dan kita tik automatically update document style. Kita klik OK. Baik, tunggu. Nah, ketika sudah terinstall maka akan seperti ini tampilannya. Bisa kita lihat. Untuk pada seperti ini saya akan beri contoh dua bahasa atau di dalam memberikan kutipan pada sebuah kalimat. Yang pertama ini adalah saya mengutip terkait penyakit diabetes mellitus. Untuk yang pertama yaitu saya akan mengutip terkait kutipan secara tidak langsung. Penyakit diabetes mellitus disebabkan oleh adanya gangguan pada insulin yang bekerja secara tidak normal. Menurut, nah ini saya akan mengutip secara langsung ya, secara langsung. Kita save. Baik, kita tunggu. Nah, ini jadi ketika kita memakai aplikasi mendelay itu kita tidak perlu mengetik. Jadi kita klik saja seperti tadi yang sudah saya contohkan. Dia langsung otomatis menempelkan apa yang jadi rujukan kita, begitu. Menurut Sada dan Trihandini tahun 2010, diabetes mellitus merupakan penyakit dengan gangguan metabolik. Nah, ini untuk yang selanjutnya. Nah, ketika kita akan membuat daftar pustaka pada aplikasi mendelay ini kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik, dikarenakan kita hanya perlu klik bagian insert bibliografi. Nah, sebentar. Nah, dia akan langsung secara otomatis membuat daftar pustaka dari kutipan yang sudah kita gunakan pada penelitian kita, sehingga aplikasi mendelay ini sangat memudahkan kita di dalam membuat sebuah rujukan pada artikel atau penulisan ilmiah sedang kita buat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.